Selamat siang anak-anak. Halo, apa kabarnya nih? Nah, Lucy kangen sekalian sama kalian ya. Lucy Risma, Lucy Diana kangen gak sama anak-anak? Kangen Kangen sekali sekali, Lause. Iya, Lucy juga percaya kalian di rumah pasti kangen juga sama Lucy di sekolah minggu maupun ibadah di sekolah minggu. Tetapi kita bersyukur sama Tuhan. Walaupun kita di rumah, tetapi kita tetap dapat beribadah. Ayo kita mulai ibadah kita hari ini. Kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah beritanya, muliakan Hus panjang hidup. Jude xiao, Jude xiao, 则我们儿童大家庭，亲爱天父，同胞相亲，快乐欢喜的新生命，献心圣经，赞美复兴，儿童爱主教会复兴，万主命令，乐意遵行，一生一生荣耀主名。 Yuk kita sama-sama kita akan masuk dalam doa pembukaan. Doa pembukaan kita minta Lucy Risma pimpin kita dalam doa. Ya, adik-adik semua lipat tangannya, matanya ditutup, kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan. Pada hari ini kami masih Tuhan pelihara dan Tuhan jaga. Tuhan, pada saat ini kami mau sekolah minggu. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami juga mau rindu belajar mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong setiap kami. Dalam setiap ibadah kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Nah anak-anak, Lucy mau bertanya nih. Setiap hari Tuhan memberikan kita sebuah benda di langit yang menerangi dunia ini. Anak-anak tahu apa namanya? Lucy Risma tahu nggak Lucy? Tahu dong. Apa ya? Namanya matahari Lause. Iya betul, pinter sekali. 100 buat anak-anak, 100 juga buat Lucy Risma. Selain itu Tuhan juga menciptakan hewan yang bisa terbang, bisa bernyanyi, bisa berkicau. Walaupun dia tidak bekerja, tapi Tuhan selalu pelihara. Apa namanya? Apa Lucy Diana? Apa ya Lause ya? Apa ya? Adik-adik di rumah tahu nggak? Oh, Lause tahu. Pasti adik-adik juga tahu ya Lause Pasti ya. dong, adik-adik di rumah kan semua pinter-pinter Lucy Diana. Iya, jawabannya burung Lause. 100 juga bola Diana dan adik-adik di rumah ya. Oke, kita nyanyikan sama-sama sebuah lagu, kita nyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Ya, itu semua Tuhan berikan kepada kita karena cintanya kepada kita.
Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan nyanyikan sebuah lagu seperti rusa yang rindu air. Begitu juga Lause harap setiap kita anak-anak di rumah, kita rindu akan firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau Sekali lagi kita akan naikkan lagu ini dengan sikap berdoa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Katakan sekali lagi, Kau Yesus, segalanya Kau berarti bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Ayo anak-anak, kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Wah, senang ya, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah tolong kami untuk memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mendengar dan mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause. Dan tolong juga kami supaya kami bisa menaatinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Paula, Paula, sini, Mama mau tanya. Iya, Ma, mau tanya apa? Tadi tetangga kita Ibu Tuti telepon. Katanya dia mendengar ada orang yang melemparkan kotoran ke dalam kolam ikannya. Apakah kamu yang melakukannya? Kumpalan kotoran. Paula, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Paula, Mama perlu tahu kebenarannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kamu yang melakukannya? Iya, Ma. Aku yang melempar kotoran ke dalam kolam ikannya Ibu Tuti. Kenapa kamu melakukan hal itu, Paula? Karena aku senang saja, Ma, mendengar suaranya. Ketika aku melempar kotoran, ada suara plung. Aku senang, Ma, dengernya. Nah, Paula, itu adalah hal yang salah. Kamu tidak boleh melempar kotoran ke dalam kolam ikannya Ibu Tuti. Nah, sekarang dengerin Mama. Mama mau kamu minta maaf kepada Ibu Tuti dan menyesali perbuatanmu. Iya, Ma. Aku mau minta maaf sama Ibu Tuti karena aku sudah melempari kolamnya dengan kotoran. Aku menyesali perbuatanku sekarang. Aku juga mau membantu Ibu Tuti untuk membersihkan kolamnya. Nah, bagus itu. Mama senang kamu mau mengatakan hal yang sebenarnya. Mama juga senang kamu menyesali perbuatan kamu. Iya, Ma. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Iya, Paula. Ya sudah, sekarang ayo kita ke rumah Ibu Tuti untuk menyelesaikan masalah ini. Iya, Ma. Ayo. Adik-adik, kita tadi udah dengerin ya cerita tentang Paula dan mamanya. Tadi Paula berbuat salah karena dia melempari kotoran ke kolam ikannya Ibu Tuti. Tetapi coba adik-adik tadi ingat, pas mamanya Paula tanya ke Paula, apakah Paula berkata jujur atau tidak? Paula jujur ya adik-adik. Paula mengatakan hal yang sebenarnya. Lalu pas mamanya nasihatin Paula, Paula dengerin nggak? Paula tadi dengerin ya adik-adik. Paula mau untuk meminta maaf sama Ibu Tuti. Dan Paula juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah adik-adik, ketika tadi Paula taat kepada mamanya dan mendengarkan nasihat mamanya, Paula sedang hormat sama mamanya. Nah adik-adik, tahu nggak kata hormat itu artinya apa? Nah, Lause mau ajak kita untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 20 ayat 12. Adik-adik yang udah bisa baca yuk, baca sama-sama Lause ya. Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak kata hormat itu artinya apa? Nah hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan tentang arti kata hormat. Kita mau belajar sama-sama apa sih artinya menghormati ayah dan ibu. Hari ini Lause akan cerita dari kitab 1 Samuel pasal 1 sampai 3. Nah, yuk kita sama-sama dengerin ceritanya. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Elkana dan Hana. Setiap tahun mereka pergi ke bait suci di kota Silo untuk beribadah kepada Tuhan dan memberikan persembahan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik lihat di gambar ini, kok sepertinya Ibu Hana menangis ya? Nah, Ibu Hana sedih karena walaupun dia dan Bapak Elkana saling mencintai, saling mengasihi,
tetapi mereka tidak punya anak adik-adik. Nah, Ibu Hana sedih karena dia tidak punya anak. Nah, suatu kali ketika Ibu Hana dan Bapak Elkana pergi ke bait suci, Ibu Hana berdoa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, tolong berikan aku anak. Kalau Tuhan memberikan aku anak, aku akan memberikannya kembali kepada Tuhan untuk dijadikan sebagai pelayan Tuhan. Waktu itu di sana juga ada Imam Eli, adik-adik. Imam Eli adalah imam yang bertugas waktu itu di bait suci. Nah, Imam Eli waktu itu bilang sama Hana, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan apa yang engkau minta daripadanya. Hari itu Hana pulang dengan hati yang lebih gembira karena dia sudah berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, ternyata Tuhan ingat loh sama doanya Hana dan Tuhan menjawab doanya Hana. Beberapa waktu kemudian Hana melahirkan seorang anak laki-laki dan anak itu diberikan nama Samuel. Nah, setelah Samuel lebih besar sedikit, Hana pun membawa Samuel ke bait suci. Wah, Samuel waktu itu masih sangat kecil. Kayaknya seumur adik-adik deh. Masih kecil sekali. Hana berkata kepada Imam Eli yang ada di sana, inilah anak yang diberikan Tuhan kepadaku. Aku akan memberikannya untuk menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Adik-adik, Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli untuk dirawat dan dididik menjadi seorang pelayan Tuhan yang akan melayani Tuhan seumur hidupnya. Nah, akhirnya benar adik-adik, Samuel pun diajar sama Imam Eli untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Nah, Samuel di sini sangat mendengar apa yang Imam Eli katakan. Dia menghormati Imam Eli. Adik-adik, Imam Eli ini juga punya 2 orang anak, namanya Hofni dan Pinehas. Tapi adik-adik, berbeda dengan Samuel, walaupun anak-anak ini, Hofni dan Pinehas setiap hari berada di bait suci, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh taat dan mengasihi Tuhan. Bukannya mereka memimpin orang-orang Israel untuk beribadah sama Tuhan, mereka malah membuat orang-orang Israel berbuat dosa sama Tuhan. Adik-adik tahu bahkan apa yang mereka lakukan? Mereka justru malah mengambil bagian yang bukan punya mereka. Makanan yang harusnya dipersembahkan kepada Tuhan, malah mereka ambil buat diri mereka sendiri. Mereka mengambil bagian orang lain dan juga bagiannya Tuhan. Dan mereka tidak sedang menghormati Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Imam Eli mendengar tentang hal ini, dia berkata kepada anak-anaknya, anak-anak, mengapa kalian melakukan hal yang jahat ini? Tapi Hofni dan Pinehas dengar gak? Mereka tidak mau mendengar adik-adik. Mereka tetap saja melakukan hal-hal yang jahat. Dan mereka tidak menghormati Imam Eli, papa mereka. Adik-adik, Imam Eli pun juga salah. Karena Imam Eli tidak menghukum anak-anaknya yang sudah berbuat jahat. Dan Tuhan sangat tidak senang dengan hal ini. Akhirnya Tuhan mengutus 1 orang nabi untuk memperingatkan keluarga Imam Eli akan penghakiman yang akan datang. Sementara itu adik-adik, Samuel yang masih muda itu terus melayani Tuhan dengan setia. Orang-orang menyukainya dan Tuhan pun senang kepada Samuel. Suatu malam, Samuel sedang tidur di dalam bait suci di dekat tabut Allah. Tiba-tiba ketika dia sedang tidur, terdengar suara yang memanggil, Samuel, Samuel. Ternyata itu adalah suara Tuhan yang memanggil. Samuel pun terbangun. Kemudian dia menjawab, ya Bapak. Dia pun segera berlari kepada Imam Eli karena dia mengira Imam Eli yang memanggil. Tapi ternyata bukan Imam Eli yang memanggil Samuel. Imam Eli pun berkata kepada Samuel, anakku, aku tidak memanggil engkau, kembalilah tidur. Samuel pun
kembali tidur lagi dan terdengar suara yang sama. Suara Tuhan sedang memanggil, Samuel, Samuel. Samuel pun kembali lagi berlari. Ya Bapak, apakah engkau memanggilku? Tapi ternyata bukan Imam Eli yang manggil. Dan kejadian itu terjadi sampai 3 kali. Akhirnya setelah yang ketiga, Imam Eli baru menyadari, ternyata yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Nah, kemudian Imam Eli pun berkata kepada Samuel, "Kalau kamu mendengar suara itu lagi, katakan, berbicaralah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Kemudian Samuel pun mengerti dan Samuel pun pergi lagi. Dia kembali tidur lagi dan kemudian Tuhan memanggil lagi Samuel. Samuel, Samuel. Kali ini Samuel mengerti dan dia berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Kemudian pada malam itu Tuhan memberitahu kepada Samuel bahwa ia akan menghukum keluarga Imam Eli karena dosa-dosa anak-anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas, serta dosa Imam Eli karena tidak mendisiplin mereka. Keesokan paginya adik-adik, Samuel bangun dari tidurnya. Imam Eli berkata kepada Samuel dan meminta kepada Samuel untuk memberitahukan apa yang Tuhan katakan kepada Samuel. Awalnya Samuel takut, tetapi Imam Eli menyuruh dia untuk tetap mengatakannya. Akhirnya Samuel memberitahukan kepada Imam Eli bahwa Tuhan akan menghukum keluarga Imam Eli. Dan Imam Eli pun berkata, "Dialah Tuhan, biarlah ia melakukan apa yang dipandangnya baik." Setelah saat itu adik-adik, Samuel pun terus hidup melayani Tuhan dengan setia. Dia sungguh-sungguh menghormati Tuhan, dia juga menghormati Imam Eli. Dan Samuel pun dipakai menjadi pelayan Tuhan. Seluruh orang Israel akhirnya tahu bahwa Samuel adalah Nabi Allah. Bagaimana dengan keluarga Imam Eli adik-adik? Pada waktunya Tuhan memakai bangsa Filistin yang kejam itu untuk menghukum keluarga Eli. Hofni dan Pinehas pun mati di dalam perang. Dan ketika Imam Eli mendengar kabar kematian anak-anaknya, dia sendiri pun jatuh terlentang, lalu dia mati. Adik-adik masih ingat gak dengan ayat yang tadi kita baca pertama kali? Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, di dalam perintah kelima ini adik-adik, yaitu dari 10 perintah Allah, Allah mengajarkan kita untuk menghormati orang tua. Nah, adik-adik, apa sih artinya kata menghormati itu? Menghormati itu berarti mengasihi, menghargai, dan menaati orang tua. Allah senang ketika kita belajar untuk hormat sama orang tua kita. Coba kita ingat-ingat lagi tadi ceritanya. Cerita Samuel dan 2 anak yang lain. Siapa ya namanya? Hofni dan Pinehas. Adik-adik, siapa yang menghormati orang tua mereka? Ya betul, Samuel yang menghormati orang tuanya. Samuel mendengarkan apa kata Imam Eli. Bahkan Samuel juga menghormati Tuhan. Sedangkan Hofni dan Pinehas, mereka tidak mau mendengarkan nasihat papa mereka. Bahkan mereka terus melakukan apa yang jahat. Mereka tidak menghormati Imam Eli dan juga tidak menghormati Tuhan. Nah adik-adik, gimana dengan kita? Tuhan senang kalau kita mau belajar untuk menghormati orang tua kita. Kita perlu berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah kasih kita papa mama yang baik. Papa mama yang mau menjaga kita, merawat kita, dan mengajar kita. Kemudian adik-adik, siapa lagi sih yang harus kita hormati? Selain papa mama, kita juga perlu belajar menghormati orang-orang yang lebih tua yang juga ikut mengajar kita dan menjaga kita. Kita menghormati guru-guru kita di sekolah, kita menghormati lause-lause di gereja. Nah adik-adik, gimana sih caranya kita menghormati papa mama dan orang tua yang lainnya?
Nah, kita bisa bilang terima kasih kepada mereka. Terima kasih ya papa mama karena sudah mengajar aku, sudah menjaga aku. Kita juga harus bersikap sopan sama mereka. Boleh nggak kayak gini? Mama, pokoknya aku mau makan sekarang. Mama, aku mau main. Gak mau dengerin mama, pokoknya sekarang mau main. Boleh nggak adik-adik teriak-teriak? Nah, nggak boleh ya adik-adik. Kita perlu belajar untuk berbicara sopan kepada papa dan mama kita. Kita juga harus dengerin nasihat mereka. Kalau sekarang papa dan mama nggak bolehin kita main di luar, kita boleh nggak diem-diem main keluar rumah? Nggak boleh ya adik-adik, kita perlu mendengar nasihat mereka. Kita harus belajar untuk hormat sama papa dan mama kita. Nah, adik-adik tahu nggak? Dengan kita belajar untuk menghormati orang tua kita belajar untuk sayang dan taat sama orang tua kita juga sedang belajar untuk menghormati Tuhan. Dan ketika kita taat sama papa mama kita juga sedang menunjukkan kalau kita mau taat sama firman Tuhan. Dan kita juga mau taat sama Tuhan. Adik-adik, sama-sama yuk kita belajar untuk menghormati papa dan mama kita serta orang-orang tua yang lain. Kita mau belajar untuk sayang sama mereka, dengerin apa yang mereka katakan kepada kita. Langsung mau ajak kita untuk sekali lagi hafalin ayat ini yuk. Cuma 4 kata. Ayo kita hafalin sama-sama ya. Langsung yang pertama kali langsung kasih dulu tunjukin posternya. Oke. Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, sekali lagi ya kita ngafalin. Sekarang nggak ada kertasnya nih, nggak boleh contek. Oke? Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, adik-adik kita sama-sama belajar ya. Yuk, selama 1 minggu ke depan ini kita belajar untuk hormat sama papa mama kita. Kita mau sayang sama mereka dan kita mau taat sama mereka. Ketika kita menghormati orang tua kita juga sedang menghormati Tuhan. Nah, hari ini sampai sini ya adik-adik firman Tuhannya. Jangan lupa tidak hanya diingat tetapi juga dilakuin. Oke, sekarang kita mau berdoa. Yuk, lipat tangan lagi. Tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan mengajarkan kami untuk hormat kepada papa dan mama kami. Tuhan juga mengajar kami untuk hormat, menyayangi dan menaati orang-orang yang tua yang lainnya yang di sekitar kami. Tuhan, terkadang kami lupa akan firman Tuhan ini atau kami juga sulit untuk melakukannya. Memohon Tuhan tolong kami supaya kami mau melakukan firman Tuhan ini, mau belajar sayang dan taat sama papa mama. Tuhan tolong kami juga untuk menaati firman Tuhan dan boleh menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Jangan lupa ya, sekolah minggu depan. Dadah. Nah anak-anak, firman tadi mengajarkan kita untuk menghormati orang tua kita. Setiap anak-anak yang ada di dunia ini pasti mempunyai papa dan mama. Ya, papa dan mama Tuhan berikan kepada kita sebagai wakil dari Tuhan di dunia ini. Oleh sebab itu anak-anak kita diajarin untuk menghormati papa dan mama kita. Ayo kita sama-sama nyanyikan untuk lagu untuk papa dan mama kita. Nyanyikan lagu ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang
mama kita, di mana papa mama kita merawat, menjaga, dan mendidik kita sampai saat ini. Ya, anak-anak habis ibadah jangan lupa peluk dan cium papa mama kalian di rumah dan ucapkan terima kasih mama, terima kasih papa. Ya, kita akan akhirin ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Bapa terima kasih dan doa penutup akan dipimpin oleh Lausudiana. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Thiên cung một căn sheni, Thiên cung một căn sheni, 我们在天上的父亲，我深深感谢你。 Adik-adik, mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh menikmati ibadah sekolah minggu kami hari ini. Dan biarlah kiranya ibadah kami boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, peliharakanlah iman dan kerohanian setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, ya ibadah kita hari ini sampai di sini. Dan ingat pesan Lausulusi, Lausudiana, dan Lausurisma, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan terus berdoa. Ya, kita memohon sama Tuhan supaya virus corona ini boleh cepat berlalu. Ya, sampai ketemu. Dadah. Dadah.